Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kepadatan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi menyebabkan ratusan kendaraan yang akan keluar menuju gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Jawa Barat terjebak macet. Kemacetan hingga 2 km. Antrian ratusan kendaraan ini terjadi sejak gerbang tol Parungkuda hingga mengular ke ruas tol Ciawi Sukabumi sepanjang 2 km. Padatnya arus lalu lintas ini disebabkan banyaknya kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan menuju ke sejumlah lokasi wisata di Sukabumi, seperti Pantai Palumbuhan Ratu dan Situgung. Untuk mengurai kepadatan, sejumlah personil dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Apabila kepadatan terus terjadi, polisi akan melakukan rekayasa dengan menggunakan sistem satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi dan sekitarnya. Kenapa jalan kaki? Macetnya dari mana sih? Macetnya panjang dari sana. Dari sana? Iya. Ibu saya jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Tujuan mana tujuannya Bu? Tujuannya mau ke Cianjur. Ke Cianjur dari mana Bu? Dari Bogor. Dari Bogor. Iya. Berapa jam Bu kalau jebak macet Bu? Oh, udah ada 3 jam. 3 jam ya? Iya. Ibu akibat macet akhirnya jalan kaki? Iya. Jalan kaki karena memang kita pegel ya. Pegel kita diam di mobil, terus sementara antrian semakin panjang. Pada jalan dari Cibadak Cianjur ke sini aja 2 jam belum sampai Pak. Bapak mau kemana emang Pak? Sukabumi sih. Sukabumi Sukaraja. Mudik atau gimana Pak? Nggak pulang dari Besan. Oh, dari Bogor. Besan. Tadi berangkat pagi sih lancar. Cuman pulang ke sini tuh Tadi macet. di sekitar daerah mana Pak macetnya? Di kilometer berapa Pak? Kilometer berapa ya? Perkiraan pokoknya jalan kaki mungkin 3 kiloan ada lah. Ada Sebelum 3 kilo. gerbang tol berarti ya? Kenapa? Sebelum gerbang tol. Oh, iya, Sebelum gerbang, masih jauh sebelum gerbang tol. Dari gerbang tol. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Budi Setiawan yang berada di exit tol Bocimi. Ya, Budi, selamat malam. Bisa Anda ceritakan kembali kepada kami dan pemirsa di rumah seperti apa kondisi kepadatan di lokasi Anda saat ini? Ya, baik Aulia, dapat saya laporkan saat ini saya masih sedang berada di jalan arteri Sukabumi Bogor, tepatnya di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang mana saat ini antrian kendaraan yang akan menuju ke Bogor ataupun Jakarta masih terpantau cukup padat. Saat ini para pengendara bergantian untuk masuk ataupun menuju ke arah Bogor, karena di Simpang Ratu ini ataupun di Simpang Cibadak ini pertemuan antara pengendara yang akan menuju ke wisata Pelabuhan Ratu ataupun yang akan menuju ke daerah Bogor dan sekitarnya. Baik Budi, seberapa padat arus kendaraan di sana dan apakah kepadatan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama? Ya, kepadatan di ruas jalan Raya Sukabumi Bogor ini terjadi sejak pagi tadi, terutama pada pagi hingga sore tadi ataupun hingga malam tadi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi mulai dari gerbang tol Bocimi hingga 2 km di jalan tol Bocimi. Hingga saat ini kepadatan pun masih terus terjadi. Sejumlah petugas kepolisian mengatur lalu lintas agar jalur ataupun pengendara yang melintas jalur ini bisa berjalan ataupun bisa menuju ke lokasi wisata ataupun ke tempat saudaranya di kota Sukabumi. Baik Budi, lalu untuk faktor utama penyebab dari kepadatan yang terjadi di lokasi Anda saat ini apakah karena ada lonjakan pemudik atau ada kendala lain mungkin seperti kecelakaan atau mungkin penyempitan jalur? Ya, kepadatan di jalur Bocimi ini emang setiap tahun sering terjadi. Hal itu dikarenakan padatnya kendaraan yang akan menuju ke lokasi wisata ataupun para pemudik yang akan menuju ke wilayah kota Sukabumi. Selain itu, kepadatan ini disebabkan banyaknya persimpangan ataupun pertigaan jalan sehingga banyak keluar masuk kendaraan yang akan menuju ke jalan alternatif, sehingga dapat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Baik,
Lalu langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian atau mungkin dari Jasa Marga sendiri? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi? Ya, hingga saat ini dari pihak Satlantas Polres Sukabumi masih belum melakukan rekayasa ataupun one way. Karena sejak tadi siang ataupun sore, one way itu belum dilakukan di jalur ataupun di pintu tol Parung Kuda. Sehingga kepadatan kendaraan dan penumpukan kendaraan terus terjadi. Namun tadi siang untuk pengendara ataupun pemudik yang akan menuju ke Sukabumi sempat dialihkan menuju ke gerbang tol Cigombong. Hal itu dilakukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol Parung Kuda. Baik Budi, lalu melihat kondisi jalanan ini yang dipadati oleh kendaraan yang mereka harus mungkin menunggu berjam-jam untuk bisa melintas. Ini apakah ada fasilitas yang cukup bagi pemudik, mungkin seperti rest area terdekat, atau tempat makan, tempat beristirahat, atau toilet di sekitar lokasi Anda? Ya, pihak kepolisian dan Kementerian PUPR telah menyediakan toilet portable yang berada di pos terpadu di sekitar gerbang tol Parung Kuda. Hal itu dilakukan untuk para pengendara ataupun pemudik untuk melepas lelah ataupun beristirahat. Selain itu, toilet portable juga diberikan sebagai fasilitas dari pihak pemerintah untuk memudahkan warga ataupun pemudik yang akan beristirahat ataupun beristirahat dari kemacetan yang terjadi saat ini. Baik Budi, apakah ada perkiraan hingga kapan kepadatan ini akan terjadi di Tol Bocimi? Ya, diperkirakan hingga nanti malam ataupun dini hari kemungkinan kepadatan ini akan terus terjadi. Karena berdasarkan data dari kepolisian bahwa hingga saat ini arus lalu lintas yang akan menuju ke Sukabumi masih terus berdatangan. Adapun untuk mengurai kepadatan ini, pihak kepolisian pun telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya tadi sempat melakukan rekayasa dengan mengalihkan arus lalu lintas yang akan menuju ke Sukabumi dialihkan menuju ke tol Cigombong ataupun gerbang tol Cigombong. Baik, lalu apakah Anda mengetahui informasi terkait imbauan oleh pihak kepolisian atau mungkin pihak pemerintah Jasa Marga terkait dengan para pemudik yang melintas di Tol Bocimi ini? Ya, para pemudik ataupun wisatawan yang akan menuju ke Sukabumi dan sekitarnya diharapkan dapat mencari jalan alternatif lain. Hal itu untuk menghindari kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah wisata ataupun ke sejumlah tempat yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Aulia. Baik, sejauh yang Anda lihat saat ini, apakah ini kondisi terparah di Tol Bocimi atau Anda pernah melihat mungkin kepadatan seperti ini di hari-hari sebelumnya? Ya, sebelumnya H-3 sampai H-1 Lebaran, jalur Tol Bocimi ataupun tepatnya di exit Tol Bocimi, arus lalu lintas cukup lengang. Namun sejak pasca Lebaran ataupun dari H+1 sampai H+2 saat ini kendaraan ataupun pengendara yang akan menuju ke tempat wisata terus berdatangan sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan dan terjadinya kepadatan di jalur Tol Bocimi ataupun di jalan arteri Bogor Sukabumi ini. Baik Budi, tadi Anda katakan ada pihak kepolisian yang juga berjaga di sekitaran Tol Bocimi ini. Lalu bagaimana menurut Anda kesiapan petugas di lokasi dalam menangani kemacetan yang terjadi? Apakah mungkin ada penambahan personel atau pengaturan khusus? Ya,
tadi sejumlah petugas dari Satlantas Polres Sukabumi sudah ditempatkan di titik-titik kemacetan, seperti di setiap persimpangan dari mulai Cibadak sampai ke Cicurug. Jadi setiap personil ataupun petugas yang berjaga terus melakukan pengaturan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kepadatan ini dapat menimbulkan kemacetan yang lumayan panjang. Karena sebelum-sebelumnya petugas kepolisian juga kerap melakukan hal yang sama untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah wisata di Sukabumi. Baik, terima kasih rekan Budi. Lalu untuk kondisi cuaca sendiri di sana saat ini apakah terjadi hujan atau tetap masih tidak ada hambatan terkait cuaca? Ya, cuaca tadi sejak siang tadi sampai sore untuk wilayah Sukabumi sempat diguyur hujan yang lumayan deras. Namun untuk malam ini cuaca di wilayah tempat saya melaporkan lumayan cerah sehingga masyarakat bisa tidak ada hambatan untuk melalui ke jalur Bocimi ini. Baik Budi, bisa Anda jelaskan saat ini tepatnya Anda berada di mana di Tol Bocimi saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada di Simpang Ratu. Simpang Ratu. Simpang Ratu, Kecamatan Cibadak, yang mana di tempat saya melaporkan ini merupakan titik pertemuan dari Bogor, Jakarta yang akan menuju ke tempat wisata di Kabupaten Sukabumi melalui arah Cikembar ataupun Warung Kiara. Karena menurut informasi dari kepolisian, jalur Cikidang ataupun jalur alternatif menuju ke Pelabuhan Ratu untuk kendaraan besar ataupun kendaraan bak terbuka tidak bisa dilalui. Hal itu dikarenakan jalur menuju ke tempat ataupun melewati jalur Cikidang ini lumayan cukup terjal, sehingga pihak kepolisian tidak mengizinkan sejumlah kendaraan besar ataupun kendaraan bak terbuka untuk melintas di jalur Cikidang tersebut. Baik, terima kasih rekan Budi Setiawan. Terima kasih atas laporan Anda, tapi jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan kembali melihat kondisi di Tol Bocimi. Terima kasih, tapi kita akan beralih terlebih dahulu ke Gentong. Dan kita akan kembali memantau situasi terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, di sana sudah ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam, Hamzah. Hamzah, seperti apa kepadatan kendaraan yang masih terjadi di hari kedua Lebaran di Lingkar Gentong saat ini? Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Saat ini pantauan kami dan juga bisa dilihat di layar bahwa arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau sudah ramai lancar, Aulia. Di sini bisa dilihat bahwa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 sudah tidak terpantau padat dan juga tidak ada lagi kemacetan yang terjadi. Dan sepertinya Aulia dan juga pemirsa, ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way oleh pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya, di mana jika berkaca dari beberapa hari sebelumnya, ini pihak Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa one way dengan menutup salah satu ruas jalan mulai dari tanjakan letter U Gentong menuju ke arah Jamanis, Jawa Barat, di mana ini merupakan rekayasa lalu lintas one way yang dilakukan secara situasional melihat dari jumlah dan volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong dan juga melihat kepadatan yang terjadi di beberapa titik rawan macet yang sudah diantisipasi sebelumnya oleh pihak kepolisian. Menurut data yang kami dapatkan, ini ada 3 titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian sebagai titik rawan kemacetan, diantaranya yaitu Simpang 3 Pamboyanan, Simpang 3 Panyusuhan, dan juga Simpang 3 Sukamantri. Hingga sore tadi, Aulia dan juga pemirsa, kami mendapatkan data dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tasikmalaya sudah terdapat sekitar 77.000 kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong baik dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya maupun ke arah sebaliknya. Selain itu, ini merupakan jumlah yang
cukup tinggi jika dibandingkan dengan puncak arus mudik pada tanggal 29 Maret 2025 lalu di mana sekitar 123.000 kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Nampaknya jika melihat kepadatan ataupun keramaian yang terjadi pada malam hari ini, data dan jumlah kendaraan ini akan terus bertambah semakin harinya. Hal ini diduga karena para masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciawi, Jamanis, dan beberapa daerah di Jawa Barat lainnya ini memanfaatkan momen libur lebaran di H+1 setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 ataupun 1446 Hijriah untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada. Salah satu yang cukup terkenal adalah Pantai Pangandaran yang memang jika dilihat lokasinya dari tempat kami melaporkan saat ini tidak dekat, namun ini tidak menurunkan semangat ataupun animo dari masyarakat yang ingin melaksanakan libur di H+1 Lebaran 2025. Saat ini Aulia sudah terlihat bahwa arus lalu lintas ini sudah kembali lancar. Pihak kepolisian nampaknya nanti juga akan memberlakukan ataupun membuka kembali jalur yang mengarah ke arah Bandung. Karena saat ini kami memantau bahwa belum ada lagi kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Di mana saat ini ramainya ini menuju ke arah Tasikmalaya dan juga beberapa daerah ke Jawa Tengah nantinya, karena ini merupakan salah satu jalur alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu jalur selatan non jalan tol yang menghubungkan daerah Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Selain itu, karena ini non jalan tol, para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 khususnya motor ini bisa melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kami juga mendapatkan data ataupun himbauan dari pihak kepolisian untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kesehatan dan juga memperhatikan fokus saat melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Hal ini dikarenakan salah satu titik di Jalan Gentong ini terdapat namanya tanjakan letter U Gentong yang memiliki tanjakan dan juga turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam, sehingga jika para pengendara ini melintas pada malam hari di mana penerangan ini terbatas dan juga jalanan ekstrim, ini diminta untuk selalu memiliki fokus yang cukup tinggi. Selain itu, pihak kepolisian ini juga sudah melakukan persiapan ataupun menyiapkan sebanyak 13 pos, yaitu 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu dan juga 3 pos pelayanan yang disediakan untuk masyarakat agar bisa beristirahat sehingga bisa menghilangkan kantuk dan juga kelelahan dan bisa melanjutkan momen mudik di hari Lebaran 2025 ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Aulia. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, di hari kedua Lebaran, ruas jalur tol Jakarta Cikampek ramai oleh ribuan kendaraan pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kendaraan juga memadati tol layang MBZ dari Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Selasa malam dan didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat sampai Rabu pagi, mengingat banyak pemudik yang banyak melakukan perjalanan pada sore dan malam hari. Selain itu, volume kendaraan masih terus meningkat, kendaraan menuju Cikampek dan melalui ruas jalan layang tol MBZ. Begitu juga yang mengarah ke arah Jakarta pada sore hingga malam hari. Di hari kedua Lebaran, sistem rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama belum diberlakukan. Sebanyak 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek, sementara peningkatan volume kendaraan di arus balik mulai terlihat. Lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan. Hingga Selasa malam tercatat 16.000 kendaraan mulai kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas dan rencananya rekayasa lalu lintas akan berlaku pada tanggal 3 April. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 6 April 2025.
Ya pemirsa, ini adalah gambaran kondisi di gerbang tol Cikampek Utama, di mana seperti yang Anda bisa lihat di layar televisi Anda, ini adalah antrean kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, seperti yang Anda bisa lihat di layar televisi Anda, ini didominasi kendaraannya oleh kendaraan roda 4, namun terlihat juga di situ ada bus yang juga ikut mengantre saat ini. Dan memang kepadatan ini sudah mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama sejak sore tadi. Dan seperti yang kita bisa lihat, walaupun atau meski antrean kendaraan ini terlihat begitu menumpuk, namun saat ini masih cukup tertib pemirsa. Dan saat ini PT Jasa Marga sendiri pemirsa telah mencatat untuk jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini sebanyak 726.565 kendaraan, di mana ini ada peningkatan di H-10 sampai hari libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan juga pemirsa nanti akan terus mengalami peningkatan, namun untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta pada arus balik atau puncak arus balik yang nanti diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Memang pemirsa, seperti yang diketahui, volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama ini naik 139,8% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 303,906 kendaraan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni dari kawasan Rindu Alam Bogor, Cisarua Bogor, Taman Safari Bogor, dan kilometer 81 Puncak. Saat ini pemirsa, di sebelah kiri layar televisi Anda adalah di situasi lalu lintas di kawasan Rindu Alam Bogor. Seperti yang kita bisa lihat bersama-sama, ini situasi arus lalu lintasnya cukup lengang. Tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kepadatan juga yang terlihat. Dan mayoritas kendaraan yang melintas yang saat ini terlihat adalah kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 4. Jadi bagi Anda yang mungkin melintasi kawasan Rindu Alam Bogor ini saat ingin berwisata atau mungkin melakukan perjalanan mudik atau kembali, ini kawasan masih cukup aman ya pemirsa, masih bisa dilewati dan tidak ada kepadatan kendaraan, jadi tidak perlu mempersiapkan banyak hal. Dan kita akan bergeser ke sebelah kanan pemirsa, ini adalah kawasan Cisarua Bogor. Dan di kawasan ini seperti yang kita bisa lihat tidak selengang yang terjadi di kawasan Rindu Alam tadi. Ini kawasan Cisarua Bogor terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar. Baik dari kedua arah, ini kendaraan masih terus melintas, roda 4 dan juga roda 2. Namun tidak ada terjadi antrean kendaraan ataupun kepadatan yang berarti di kawasan Cisarua Bogor kali ini. Dan kita akan bergeser ke bawah pemirsa, di sebelah kiri bawah adalah kondisi arus lalu lintas di kilometer 81 Puncak. Ini berbeda dari dua lokasi sebelumnya, terlihat jelas ada kepadatan kendaraan dan juga antrian kendaraan. Meski ini di sisi kanan lebih terlihat padat dan antrian kendaraan mulai dari roda 4 hingga roda 2 terjadi di kawasan Puncak kilometer 81, mengingat mungkin pemirsa lokasi ini adalah lokasi favorit bagi warga Jabodetabek untuk melakukan wisata, terlebih kondisi saat ini adalah libur Lebaran, sehingga tidak heran jika kondisi di kawasan Puncak di kilometer 81 ini terjadi kepadatan atau antrean kendaraan yang terjadi. Sehingga jika Anda harus melewati sana atau memiliki rekan atau keluarga yang akan melintas, bisa diberitahu atau diinformasikan bahwa memang terjadi sedikit
kepadatan kendaraan dan antrean kendaraan. Dan kita beralih ke lokasi terakhir. Pemirsa, di sebelah kanan bawah layar televisi Anda adalah lokasi di Taman Safari Bogor, di mana tidak seperti lokasi sebelumnya, ini terlihat cukup lengang. Masih ada kendaraan yang terus melintas pastinya, namun tidak ada kepadatan ataupun antrian kendaraan, yang berarti situasi masih lancar, tidak ada kepadatan, dan mayoritas ini dipenuhi oleh kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Dan di keempat lokasi ini tidak ada terjadi cuaca ekstrim juga, tidak hujan. Jadi suasana dan situasinya cukup kondusif, pemirsa. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.